Terima kasih, silakan duduk, silakan duduk. Beberapa menit ke depan, kurang lebih sekitar 30 sampai mungkin 1 jam, saya akan berbagi kepada Anda semua. Ya, ini sesi yang menurut saya sangat menarik. Di mana acara Partner Sejati Emas, itu adalah acara di mana orang menunjukkan dirinya bahwa dia sudah serius. Secara terbuka, dia sudah mengatakan pada dirinya bahwa saya sudah siap serius. Yaitu di acara ini. Partner Sejati Emas. Makanya acara seperti ini jangan sampai hilang. Harus ada setiap bulan. Karena disinilah berkumpul orang-orang yang serius memperjuangkan keberhasilannya. Benar yang dikatakan MC tadi, ya, Emerald Manager Suryo Putro yang mengatakan bahwa ruangan ini bulan berikutnya udah nggak muat lagi seharusnya. Anda berpikir satu orang, siapa dolen saya yang bulan depan ikut di sini. Satu orang saja, ini ruangan ini udah nggak cukup. Apalagi masing-masing punya kemauan lebih, punya keinginan yang lebih. 3 leku, minimal 1 orang datang. Ini penuh ini. Ya, Anda bisa bayangkan ya, termasuk Anda yang datang hari ini. Jangan sampai bulan depan nggak datang. Ya, harus datang. Ini sesuatu yang penting. Mungkin Anda nggak bisa datang hari ini di tempat ini, Anda bisa ikut di tempat yang lain. Kemungkinan pas Anda di Jogja, ikut acara di Jogja. Seperti itu. Ya. Nah, hari ini saya akan coba bagikan sesuatu yang pernah saya pelajari, sesuatu yang pernah saya lakukan, dan sesuatu yang masih saya lakukan. Akan saya bagikan kepada Anda. Ya. Karena apa? Karena banyak sekali orang jalankan bisnis ini datang dari berbagai macam latar belakang. Kalau saya tanya satu persatu dari ujung sampai ujung, ini latar belakangnya beda-beda, saya yakin. Betul kan? Bapak latar belakangnya apa? Dari Polri. Dari Polri, ya. Oke, ini saya coba. Yang kedua, Bapak dari? Pedagang. Pedagang. Sudah beda lagi. Nah, sebelahnya coba. Wira swasta. Wira swasta. Nah, biar lebih mantap satu lagi. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Nah, satu lagi. Kontraktor bangkrut. Kontraktor bangkrut. 5 orang saya tanya, latar belakangnya berbeda-beda. Betul kan? Nah, yang luar biasanya disatukan oleh bisnis scaling. Mereka bisa duduk bersama-sama, berjuang bersama-sama. Ini luar biasa. Ya, saya mau tanya, itu tadi kebanyakan bapak-bapak. Saya sekarang tanya yang ibu-ibu, coba beda nggak latar belakang, Bu? Aku mantan sales di Jakarta. Sales di Jakarta. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Seorang petani, ibu rumah tangga. Petani, ibu rumah tangga. Pendidik di PAUD. Di TK. Guru, ya. Beda-beda toh? Kenapa bisa berkumpul di tempat ini? Ini satu bisnis yang luar biasa. Memberikan kesempatan orang dari berbagai macam latar belakang untuk bisa meraih impiannya di tempat yang sama. Ini luar biasa, ya. Saya juga beda, tukang roti, ya, beda lagi. Semuanya boleh punya impian untuk mewujudkannya melalui bisnis ini. Ini yang menarik sekali. Nah, otomatis dengan latar belakang yang berbeda, maka dia juga punya pembawaan yang beda-beda. Karakter yang beda-beda. Saya yakin. Nah, saya percaya juga bahwa setiap dari Anda, seluruhnya di dalam ruangan ini, itu punya kelebihan, termasuk berat badan, ya kan? Demikian juga, masih banyak juga kelemahan. Nah, semua diterima oleh Keling. Keling ini baik sekali ya. Ada yang nggak tamat SD, boleh masuk Keling. Ada yang S2, S3, boleh masuk ikut Keling. Ya, masing-masing datang dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan semuanya pengen sukses. Nah, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi semuanya pengen sukses. Saya mau tanya di sini, siapa di antara Anda masih punya kebiasaan marah? Yang nggak ngacung pun dari cara Anda menatap saya ketahuan. Masih ya? Masih ya? Punya kebiasaan marah ya? Betul kan? Bagus nggak marah itu? Hah? Bagus nggak? Bagus nggak? Yang nggak bagus itu kalau marah-marah. Ya,
Kalau marah-marah itu sudah mengganggu kepentingan umum, sudah merusak suasana. Ya, siapa di sini yang masih suka malas? Nah, Anda nggak ngacung pun udah masih ketahuan. Ada ya? Bagus enggak malas? Oke, saya tanya lagi. Siapa di ruangan ini yang mudah kecewa? Banyak ya? Banyak. Ya, terutama wanita karena ini perasaan, ya. Wanita apa-apa dirasakan gitu loh ya. Ya, apalagi kalau ditolak itu rasanya aduh luar biasa sekali. Susah untuk melupakan mukanya, Pak. Masing-masing datang dengan berbagai macam kekurangannya. Nah, yang menarik waktu saya memulai bisnis ini, upline saya mengatakan, Pak Andang, kalau Anda ikut bisnis ini dan pingin sukses, maka kita harus bersedia untuk dibenahi. Bersedia untuk dibentuk. Hal-hal yang masih kurang, izinkan bersedia untuk dibenahi. Nah, ini menariknya bisnis ini. Karena salah satu tujuannya adalah membuat orang tersebut menjadi lebih baik, lebih benar, pokoknya lebih dari sebelumnya. Ini menarik, ya. Sebuah bisnis yang salah satu fokusnya adalah membangun manusia yang ada di dalamnya. Menarik gak kira-kira? Ada bisnis seperti itu, ya? Menarik, dibangun manusianya. Sehingga suatu ketika, Pak Calvin pernah mengatakan, suatu ketika nanti orang join di bisnis ini bukan lagi karena produk. Nah, ini rata-rata kebanyakan ya. Join bisnis ini kan karena, wah produknya Pak. Coba siapa? Yang awalnya, karena produknya Pak. Ayo. Oke, ya, banyak. Siapa yang karena duitnya? Siapa yang nggak ngerti kenapa harus bergabung? Iya, sebagian besar orang bergabung salah satunya adalah karena produknya, lihat kesaksiannya, lihat demonya. Kemudian apa lagi? Lihat duitnya, lihat marketing plan-nya, kemudian tertarik. Tapi suatu ketika, orang join bisnis ini bukan lagi karena itu, beberapa. Tapi karena apa? Karena orang itu melihat Anda. Melihat perubahan kita. Loh, orang itu kok dulu pemalas kok sekarang jadi rajin ya? Orang itu dulu nggak sopan kok sekarang jadi, wah sama orang kok respect ya? Orang itu dulu awut-awutan rambutnya nggak karu-karuan. Ini sekarang kok rapi, luar biasa. Apa yang dilakukan tempat dia bekerja kok bisa jadi begitu? Nah, jadi suatu ketika orang bergabung dengan bisnis ini karena ada satu perubahan dari dalam diri kita. Nah, itu yang menarik. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi hari ini saya akan lebih berfokus kepada hal-hal yang demikian. Bukan hal-hal secara teknis, tapi kepada hal-hal yang hubungannya tentang bagaimana membangun diri kita. Selama ini kita sering berpikir bahwa orang kok diyakinkan sulit ya. Orang diajak ikut bisnis ini kok sulit ya. Begitu ikut bisnis ini suruh jalan kok sulit ya. Begitu jalan keling suruh bertahan kok sulit ya. Kita sering mempermasalahkan orang lain. Kita yang seharusnya menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain, pada akhirnya kita yang terpengaruh. Ini bisnis salah satunya adalah mempengaruhi orang lain untuk melihat secara positif bisnis ini. Tapi pada akhirnya, karena kita nggak kuat, justru kita yang terpengaruh. Itulah kenapa tema hari ini akan saya tunjukkan kepada Anda. Ya, tema hari ini adalah kuat ke dalam, berdampak keluar. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi fokus kita sekarang adalah tentang ke dalam, tentang pribadi kita, diri kita. Makanya saya tadi bertanya, siapa yang pemalas, siapa yang ragu-ragu, siapa yang pemalu, siapa yang mudah menyerah. Ciri-ciri orang tidak berhasil itu. Mudah putus asa, pemalas, cengeng, mudah kecewa, mudah merajuk, mudah tersinggung, penakut, mudah menangis, ya, dan sebagainya. Tidak percaya diri. Nah, bagaimana bisnis ini bisa menolong kita menjadi lebih baik? Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, saya secara pribadi, saya juga punya banyak kelemahan. Saya ini orangnya juga peragu. Saya seorang plekmatis yang peragu. Saya juga suka menunda-nunda. Masih suka tidak yakin dengan diri sendiri. Merasa bahwa ya kalau orang lain bisa kayaknya
Saya enggak bisa. Kalau lihat orang sukses, ya dia beruntung anaknya orang kaya. Ya, kadang punya pikiran seperti itu. Tapi bisnis ini bisa mengubah kita loh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kuat ke dalam, berdampak keluar. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang kuat? Karena kalau kita sendiri sudah kuat, sebetulnya lingkungan nggak masalah. Ada orang bilang, wah banyak multi level pak. Banyak orang negatif dengan multi level pak. Pokoknya banyak macam-macam lah gitu lah ya. Pak, ini di sana pak, orang sudah banyak negatif pak. Orang pada nggak mau pak. Itu bukan masalah. Pak, harga naik pak. Oh nggak masalah. Pak, kambing tetangga hamil. Oh nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Yang penting adalah kita kuat. Kita kuat. Karena bagaimana mungkin kita bisa memberikan dampak kepada orang lain sementara kita masih lemah. Itu yang terjadi. Sering kan mendengar ada orang baru nih, terutama nih orang baru nih. Telepon saya, Pak Andang. Aduh Pak, meyakinkan orang kok susah ya Pak. Saya presentasi kakak saya. Pada nggak mau. Tetangga saya malah ngeledekin. Nggak percaya. Apalagi saudara saya tuh Pak. Aduh. Teman-teman arisan saya. Pada nggak yakin Pak. Kok susah ya Pak meyakinkan mereka. Sering kan mendengar seperti itu kan? Saya juga sering mendengar seperti itu. Di hati kecil saya, tertawa saya. Jangankan kamu. Saya aja susah meyakinkan saudara saya. Padahal mereka tahu perjuangan saya dari nol, sampai kita menjadi Royal Crown Ambassador. Tapi bukan berarti saya bangga teman-teman. Bukan berarti saya bangga. Saya masih yakin suatu ketika dia mau. Makanya saya harus pelihara itu. Pelihara. Tapi kalau saya mendengar ada orang baru join, kemudian cerita begitu, Pak susah yang yakinin orang tua. Susah yang yakinin saudara. Gitu. Dalam hati. Kita yang sudah buktiin saja. Kadang mobil kita juga dipakai ya. Sama mereka. Bahkan anaknya kita kuliahkan. Belum mau jalan bisnis ini. Jadi kalau yang terjadi seperti itu ya udah terima saja. Sambil berdoa supaya suatu ketika menjadi mau. Ya, menjadi mau. Kita nggak pernah tahu caranya kapan dia akan terketuk. Kita nggak akan pernah tahu. Nah, jadi penting sekali teman-teman, bagaimana kita menguatkan ke dalam. Luar nggak ada masalah kok. Hari ini orang bilang, Pak, Bapak ya enak ikut bisnis ini belum banyak multi level. Pak, sejak zaman company Pak sudah banyak multi level. Bapak enak dulu bicara ikut keling Pak. Justru waktu keling masih jarang, otomatis di luar banyak orang nggak percaya. Begitu keling sudah banyak yang sukses Pak. Sudah banyak yang sukses Pak. Sudah rame Pak. Memang repot ya. Kalau di dalam hati kita itu masih penuh dengan keraguan-raguan. Nah jadi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menjadi kuat. Yakin dengan bisnis ini, yakin dengan diri kita juga. Ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya kita ini menjadi kuat? Bagaimana caranya supaya kita menjadi kuat? Anda mungkin sudah mendengar kesaksian banyak teman-teman. Bahkan yang sudah dikasetkan, divideokan, ya dimajalahkan. Itu rata-rata yang membuat mereka kuat, bertahan, menghadapi segala kesulitan. Salah satunya apa? Salah satunya dia punya impian. Ya, harus punya impian. Nah hari ini saya tidak akan membahas secara teknis impian itu. Tapi yang saya lakukan supaya saya kuat adalah, yang pertama jelas saya bersyukur ketemu dengan bisnis ini. Nah bentuk syukur saya adalah saya mencoba, berusaha untuk melihat keling dari sisi yang positif. Karena kalau kita terbiasa melihat sisi negatif, itu pasti ketemunya kurang terus. Betul kan? Sama, Anda menikah. Kalau sudah menikah, belajarlah untuk melihat sisi positifnya. Jangan sebaliknya. Karena yang namanya pernikahan, begitu orang menikah, maka dia harus belajar melihat sisi-sisi baik dari orang itu. Supaya apa? Cintanya semakin bertumbuh. Nah ini saya praktekkan. Saya dapat pesan juga waktu saya menikah, itu divideokan. Pesan bahwa begitu masuk dunia pernikahan, belajarlah untuk melihat sisi baik dari pasangan kita. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Ya, kita harus melihat sisi yang baik. Nah sama, begitu ikut keling saya mencoba praktekkan itu.
Melihat sisi yang baik dari bisnis ini. Ada kekurangannya nggak waktu itu Keling? Waktu memulai. Ada kekurangannya nggak waktu kita baru join dulu? Masih ada. Banyak. Tapi upline saya menyarankan, Ndang, jangan lihat kekurangannya. Lihat kebaikannya supaya cinta kita kepada Keling semakin bertumbuh. Anda bisa bayangkan loh kalau menikah. Begitu menikah, kita lihat sisi buruknya. Kita bilang, yang, sebentar. Perasaan dulu waktu kamu masih pacaran dengan aku, kamu kayaknya langsing. Seperti biola. Loh kok sekarang jadi bass bedok? Iya. Melihat sisi buruknya. Dilihat lagi. Mah, kayaknya dulu rambutmu lurus. Kok sekarang brodoli? Brodoli tahu yang brodoli ya? Rambutnya sudah mulai rontok gitu kan. Jadi semakin sering kita melihat kekurangan pasangan kita, bukannya cinta yang tumbuh. Semakin apa? Semakin gak suka. Ya kan? Semakin gak suka. Nah, makanya begitu ikut Keling, saya belajar untuk mensyukuri apa yang ada di Keling. Saya coba kelebihannya. Kemudian apa? Punya impian. Nah, impian yang saya maksud di sini adalah impian yang berhubungan dengan seseorang. Nah, seseorang itu, kalau saya, karena saya belum menikah dulu, maka impian saya kepada siapa? Untuk siapa? Untuk orang tua saya. Ya, untuk kedua orang tua saya. Saya mulai mikir-mikir gitu waktu memulai. Aduh, sekian tahun aku dari kecil dirawat, begitu sekolah habis-habisin uang, ya. Habis itu dapat pekerjaan, tapi untuk hidup sendiri aja masih kurang. Masih kekurangan. Orang tua saya belum mendapatkan, belum kecipratan ya, belum kecipratan hasil dari saya bekerja. Nah, begitu saya ketemu dengan Keling, saya mulai mikir-mikir, kayaknya ini nih, bisnis ini nih kayaknya yang bisa membuat orang tua saya tersenyum ini. Nah, saya mulai menuliskan hal-hal yang kira-kira apa yang diinginkan orang tua saya. Wah, saya sudah mulai menuliskan beberapa hal. Tapi ternyata di luar dugaan. Bukan itu. Diinginkan orang tua saya saat saya bertanya secara langsung kepada orang tua saya. Saya pernah cerita ini. Saya tanya sama ibu saya, Bu, kalau saya sudah punya penghasilan cukup bagus, apa kira-kira yang diinginkan ibu, diimpi-impikan ibu, tapi sampai sekarang belum terwujud? Itu pertanyaan saya kepada ibu saya. Nah, jawabannya di luar dugaan saya. Jawabannya begini. An, melihat kamu punya penghasilan bagus, ibu sudah senang. Jawabannya cuma seperti itu. Ternyata orang tua saya mengatakan melihat saya punya masa depan, punya penghasilan bagus, ibu sudah senang. Wah, saya nggak puas dengan jawabannya. Saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Bu, coba dijawab, Bu. Apa yang kira-kira ibu inginkan, tapi karena keterbatasan uang, jadi belum bisa diwujudkan. Kira-kira apa, Bu? Siapa tahu saya bisa mewujudkan. Jawaban yang kedua, tidak beda. Jawabannya tetap sama. Melihat kamu punya penghasilan baik, punya pekerjaan baik, ibu sudah bersyukur. Saya penasaran. Harus temukan jawabannya ini. Tanya lagi, Bu. Mohon dijawab, Bu. Please. Please, Bu. Aku ingin dengar, Bu. Apa yang ibu inginkan, sudah sekian lama ibu inginkan, tapi belum bisa diwujudkan karena belum ada uang. Barangkali lewat aku, lewat bisnis Keling, bisa diwujudkan. Nah, yang ketiga ibu saya diam lama. Diam. Saya nggak tahan nunggunya. Lama diam gitu sambil apa? Pegang-pegang kuku, terus gosok-gosokkan tangan. Saya nunggu-nunggu. Ternyata dia bilang begini sambil megang tangan saya. An, ibu pingin nengok cucu. Pingin nengok cucu di Tangerang. Bukan cucu dari saya, bukan. Cucu di Tangerang. Kebetulan kita kan tinggal di Jogja. Cucu pertamanya ada di Tangerang, di Jakarta. Ibu pingin nengok cucu, tapi ya. Kemudian dia lanjutan lagi. Tapi apa, Bu? Tapi naik pesawat terbang. Nyos. Bicaranya pelan,
tapi sangat menusuk hati saya. Saya waktu itu rasanya langsung tertusuk, betul-betul tertusuk. Ibu saya usianya hampir 70 tahun, belum pernah naik pesawat terbang. Itu jawaban yang sangat menggetarkan buat saya. Segera setelah itu malamnya, saya tempelkan gambar pesawat terbang. Mengajak orang tua, nengok cucu, naik pesawat terbang. Dan itu kekuatan yang sangat luar biasa buat saya. Sangat luar biasa. Sangat kuat sekali. Jadi saya udah gak bisa main-main. Wah, ini demi orang tua saya siap lakukan itu. Siap gitu loh. Jadi kalau namanya ditolak, nggak ada masalah buat saya. Karena salah satu impian saya adalah membuat ibu saya tersenyum naik pesawat terbang. Hampir setiap malam saya bayangin ibu saya naik pesawat terbang. Saya bayangin bagaimana kita menuju bandara, masuk check-in, kita bayangin nunggu, ya, bayangin ibu naik pesawat, bayangin ibu di dalam pesawat, bayangin ibu waktu pesawat sudah terbang. Wah, sudah tak bayangin itu. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Sangat membuat kita menjadi kuat. Mungkin Anda juga punya impian yang hubungannya dengan orang-orang yang dicintai. Hanya masalahnya kita belum tentu berani bertanya. Karena apa? Kalau sampai orang itu menjawab, kita harus bayar harganya loh. Kita harus siap bayar harganya loh. Dan disitulah teman-teman, saya memutuskan untuk menjadikan Keling kendaraan mewujudkan impian-impian saya. Karena ini menyangkut seseorang. Berikutnya saya mulai berani menuliskan yang lain. Salah satunya apa? Ingin mengajak Bapak Ibu naik panggung kemenangan. Wah, saya udah mulai bayang-bayangin. Ya, mungkin beberapa di antara Anda pernah lihat film itu. Bagaimana kita membawa orang tua naik ke atas panggung. Oh, itu sangat kuat sekali. Membuat kita itu nggak mau menyerah. Semakin hari semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena apa? Kita sedang memperjuangkan impian orang lain. Nah, saya yakin teman-teman bisa kembangkan ini. Tapi resikonya ya tadi itu. Resikonya suatu ketika dia akan tanya. Kalau Anda punya impian, orang tuanya naik haji, suatu ketika jangan kaget kalau mereka tanya. Aku udah didaftarin atau belum? Nyos. Langsung Anda bisik-bisik. Daftarin nganggo apa? Pakai apa? Ya pakai uang kan, betul kan? Iya. Nah tapi coba. Nanti Anda pulang ke rumah, berani bertanya. Tapi ya itu, setelah itu hidup Anda sedikit tersiksa. Termasuk sama anak, sama anak-anak. Ya. Tapi kembali lagi, itu menjadikan kita menjadi lebih kuat, nggak bisa main-main lagi. Ya. Yang pertama apa? Impian. Anda sudah punya? Pelihara itu. Dan ajak ngobrol keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai. Saya sering kali kalau malam, salah satu favorit saya adalah menemani anak saya tidur. Terutama Daryl dan Keiko, usianya 9 tahun dan 6 tahun. Wah, itu paling senang kalau saya di rumah. Dia suka sekali dengan pijatan saya. Ya, Anda jangan coba-coba merasakan pijatan saya. Iya, anak saya ketagihan sekali sambil dipijat, sambil diceritani. Dia senang sekali. Tapi saat-saat menjelang dia tidur, di saat dia masuk gelombang theta, saya mulai bertanya kepada dia. Membisikkan sesuatu. Ya, masuk gelombang alfa, gelombang theta. Saya membisikkan, Daryl kalau besar, pingin jadi apa? Dia menjawab dengan lembut, pingin seperti papa. Itu jawaban favorit saya. Kemudian saya bisik-bisik ke anak saya yang satunya, yang Keiko, yang cewek. Keiko, nanti kalau besar pingin jadi apa? Dia bilang, yang pertama aku ingin jadi polisi. Yang kedua ingin jadi penari. Dan yang ketiga ingin jadi Royal Crown Ambassador. Terus saya bilang, Keiko, kalau milih 2 saja bagaimana? Kalau milih 2, ya polisi sama Royal Crown Ambassador. Katanya begitu. Kalau disuruh milih 1, dia langsung Royal Crown Ambassador. Ternyata kita ini idola anak-anak saya. Wah, sangat bangga sekali. Ya, sangat bangga sekali. Karena salah satu yang membuat dia suka adalah sebagai Royal Crown Ambassador, kita punya waktu bersama mereka di saat mereka membutuhkan kita.
Kira-kira menarik nggak buat Anda? Menarik. Kalau begitu perjuangkan, punya impian dari sekarang. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang membuat kita menjadi kuat? Yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang kuat. Siapa itu? Siapa itu? Orang-orang kuat itu. Artinya di dalam sekitar bisnis kita ini. Ya dengan upline-upline kita yang kuat. Upline-upline kita yang punya impian. Mereka juga punya impian buat orang-orang yang dicintainya. Jadi atmosfer yang tercipta itu sama. Sama-sama ingin menjadi pejuang keluarga, sama-sama ingin menjadi pahlawan bagi keluarga. Kalau kita berada di sekitar orang-orang itu, kita nggak bisa lemes. Kita pasti bersemangat. Setiap bulan saya harus ke Jakarta. Karena saya harus berkumpul dengan upline-upline saya. Saya ingin dapatkan energi itu. Dan saya senang karena upline-upline saya masih punya impian. Impian-impian membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Wah, keren ini. Kalau saya dekat dengan mereka, otomatis seperti halnya pohon, ini saya bukan carang yang terpisah. Saya batang yang masih nempel di batang utama. Masih dapat energi yang positif. Bergaul dengan orang-orang kuat, orang-orang yang positif, orang-orang yang punya impian. Secara otomatis, senegatif-negatifnya kita akan terpengaruh. Betul kan? Beda kalau kita bergaul dengan orang-orang yang impiannya udah nggak jelas, ya tak? Udah nggak punya impian lagi. Nah, itu repot itu. Karena akan terjadi pengaruh mempengaruhi. Kan seperti itu. Nah, jaga dari pertama saya bergabung dengan bisnis ini, saya melihat orang-orang yang positif, melihat orang-orang yang semangat, saya harus dekat. Ya, saya harus dekat dengan mereka. Karena apa? Manusia itu lemah. Dia butuh dukungan dari sekitarnya. Kalau sekitarnya kuat, kita juga akan ikut kuat. Seperti itu. Nah, supaya lebih kuat lagi, kita juga membuat tim yang penuh semangat. Kan seperti itu. Ya. Jadi yang kedua apa? Bergaul dengan orang-orang kuat dan punya impian. Dengar nasihatnya. Kalau perlu kalau Anda bicara dengan mereka direkam. Supaya nanti di rumah bisa didengarkan lagi. Walaupun hal-hal yang menyangkut teknis, keputusan-keputusan yang krusial, Anda harus konsultasi kepada upline pembimbing Anda, pelatih Anda. Anda bisa dapatkan nasihat dari mana saja, tapi hal yang dilakukan adalah yang secara teknis hubungannya adalah dari orang-orang yang menjadi pelatih Anda. Yang berikutnya, yang pertama apa tadi? Kita punya impian. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang kuat, orang-orang yang semangat, punya impian. Nah, kalau setiap bulan Anda berkumpul dengan teman-teman di sini misalkan. Ini kan orang-orang semangat, betul kan? Ya. Kira-kira Anda bisa jaga semangat nggak kira-kira? Bisa. Jangan sampai lewatkan sekalipun tidak datang di partner sejati meeting. Saya katakan jangan pernah sekalipun dalam 1 bulan Anda tidak datang di partner sejati meeting. Jadi agendakan kapan ada, siapkan waktu. Datang. Dan bawa teman-teman Anda. Bawa dolen-dolen Anda. Ini pertemuan yang menurut saya tidak boleh tidak ada datangi. Siap? Siap. Jadi bulan depan kapan? Sudah tahu agendanya? Kalau sudah tahu tanggalnya, kasih tanda, masukkan agenda, datang. Menjadi satu acara yang penting untuk dihadiri. Seperti itu. Di Jogja juga teman-teman sepakat. Minggu kedua kumpul di Jogja. Berkumpul. Supaya apa? Kita terbawa semangat. Memang di kota lain kita berbagi, tapi di Jogja kita belajar. Di situ kumpul itu, para leaders club kumpul, dari silver ada, dari gold ada, dari platinum ada, dari eksekutif ada. Di situ. Seru kumpul. Seru di situ, kita sama-sama membangun. Ini kan hari ini, ada yang ke Labuan Bajo, ada yang pergi ke Kalimantan, ada yang ke sana kemari. Nanti hari Selasa, Rabu kumpul. Bercerita, berbagi cerita. Loh, semakin menguatkan loh. Betul-betul semakin menguatkan. Punya komunitas yang positif. Seperti itu. Asik itu. Sangat menyenangkan sekali. Itu lingkungan yang harus kita ada. Nah selagi di sini belum ada, minimal ini. PSM kumpul, teman-teman yang dari daerah. Walaupun jauh biayanya mahal. Ini investasi yang menarik. Datang di setiap PSM. Siap? Siapa yang rencananya nggak hadir? Oke, datang semua. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yang ketiga. Nah, ini yang sering disampaikan, mungkin Anda bosan. Mungkin Anda bosan. Baca buku. Ini hari ini saya bawa buku yang ada di bumper saya. Ini bukunya. Sudah lusuh. Apa judulnya?
Nanti coba kalau Anda lihat bumper saya, ini bukunya nih. Ini teman saya di saat saya jualan roti. Makanya Anda kesulitan menemukan tukang roti yang jadi Executive Leaders Club, betul kan? Karena Anda jarang temukan tukang roti yang punya kebiasaan baca buku seperti ini. Ini yang membuat kita berbeda, teman-teman. Waktu saya jualan roti, saya masih pakai celana ini kan, celana pendek. Tapi begitu saya mengenal Keling, saya rapi. Celananya rapi, bajunya rapi, kadang lengan panjang. Rambutnya dirapikan. Wangi. Jadi banyak orang tanya, Pak, Bapak ini yang punya ini roti? Iya Bu, kenapa Bu? Bapak, ini sambilan atau apa ini? Loh, banyak orang tanya seperti itu gitu loh. Betul. Mereka nggak percaya kalau saya ini benar-benar tukang roti. Nggak percaya gitu loh. Dari cara kita bicara, dari cara kita menyapa, cara kita berterima kasih, cara kita menerima orderannya. Itu berbeda kata mereka gitu loh. Beda gitu loh. Saya cuma bilang, ya ini usaha saya Bu. Oh nggak percaya. Ya udah kalau ibu nggak percaya gitu. Nanti beberapa minggu lagi datang lagi gitu. Tanya lagi. Lama-lama saya nggak tahan juga. Saya jawab, iya betul Bu. Ya, ini pekerjaan sambilan saya. Loh, terus usaha pokoknya apa? Dia bilang begitu. Kan kita tinggal tanya, Ibu ada waktu hari Rabu atau Jumat? Nah, kan gitu ya. Iya kan? Karena dulu saya pernah salah di awal-awal. Ada orang tanya begitu langsung tak sikat. Tak presentasi, tak jelasin. Besok nggak datang lagi. Jadi saya banyak kehilangan pelanggan saya gara-gara apa? Langsung sikat. Ya, lama-lama saya praktekkan, saya bilang sama Aplen, gimana nih caranya? Kalau semua orang tak presentasi, hilang semua pelanggan saya nih. Oh, jangan begitu caranya. Ya, akrab dulu, kenal dulu, baru minta waktu. Seperti itu. Ya, buku. Ini teman saya ini. Nah, pertanyaan saya, teman sampean siapa? Ini orang sukses yang mau bergaul dengan orang kere, ini buku ini. Saya baca. Sangat menyenangkan. Saya punya buku ini jauh sebelum saya jualan roti. Jauh sebelum saya kenal bisnis scaling. Saya udah baca buku-buku seperti ini. Jadi Anda yang sudah ikut bisnis scaling, apa perlu dipaksa untuk baca buku? Tukang roti aja baca buku ini loh. Dan kita punya buku ini kalau nggak salah sejak tahun 96. Ada buku Berpikir dan Menjadi Kaya, itu juga sahabat saya. Cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, berpikir dan berjiwa besar, itu saya punya buku itu sejak tahun 95. Jadi Anda yang sudah ikut Keling, apa perlu dipaksa untuk baca buku? Jadi pulang dari tempat ini gimana? Buku yang sudah disimpan, yang sudah dibaca sama tikus. Mungkin yang baca malah tikusnya ya. Itu dikeluarkan lagi, coba dibaca. Dibaca dan dipraktekkan. Banyak orang membaca tapi nggak mempraktekkan. Saya sering melihatnya. Pengetahuannya luas, tapi tidak mempraktekkan hal-hal yang standar. Ketemu dengan orang lain, respect, ya, senyum, menghormati. Itu kan hal-hal yang standar. Saya praktekkan waktu jualan roti. Makanya banyak ibu-ibu yang terpesona sebagai saya penjual roti. Loh iya betul loh. Ya, bukan terpesona dengan kegantengan saya terhadap pelayanannya. Dia datang, selamat malam Bu, mari Bu, mau pesan apa Bu? Saya layani. Ibu mau coklat, keju, selai pisang, selai nanas, atau kornet. Ibu mau kacang-kacang, kacang keju, atau kacang coklat. Ya kan? Kemudian dia milih. Begitu dia milih, saya layani. Sebentar ya Bu, Ibu duduk dulu, saya akan buatkan rotinya. Ibu tinggal di mana Bu? Kok saya kelihatannya baru pertama kali ini ya Bu ya? Iya, nanti dia bercerita. Ini, begitu selesai, Ibu, ini roti bakarnya sudah selesai. Nanti dia bayar, begitu kembalian saya akan bilang, Bu, terima kasih ya Bu. Sudah bersedia untuk memberkati hidup saya. Sangat berharga sekali buat saya. Nanti kalau ada waktu Ibu datang lagi ke sini, tolong saya diberikan kemasukan. Supaya roti saya bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu ya. Besoknya datang, halo Mas, masih ingat aku enggak Mas? Loh. Serius, saya bukan mau menyombongkan diri. Di Yogyakarta, ada begitu banyak roti bakar, itu setiap 200 meter itu ada.
Ada orang yang jaraknya puluhan kilometer itu kalau beli tempat saya. Untuk jualan roti saja kita berusaha untuk mempraktekkan buku. Apalagi ini bisnis besar yang hasilnya luar biasa. Yang membuat kita hidup jauh di atas rata-rata. Masa harus dipaksa baca buku? Ada satu kalimat yang membuat saya menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Bunyinya seperti ini. Jangan pernah berputus asa. Tetapi jika Anda memang berputus asa, bekerjalah terus dalam keputusasaan. Artinya terus bertahan. Tapi pesannya gamblang. Jangan berputus asa. Ada kalimat lagi. Supaya Anda ngerti menariknya buku ini. Jangan pernah berbicara soal kekalahan. Karena jika Anda melakukannya, Anda sebenarnya menyuruh diri Anda untuk menerima kekalahan. Saya sampai hari ini masih sering mendengar orang mengatakan hal-hal tentang kekalahan. Bahkan saat dia berkumpul dengan teman-temannya, dia lebih suka membicarakan keburukan kota itu. Dia membicarakan hal-hal yang negatif. Tentang sekarang sulit ya, gak kayak dulu. Jual produk sulit. Stokisnya juga kayaknya sepi. Ya kan? Nah itu seru itu. Obrolan itu semakin lama semakin seru. Iya sekarang mau nyponsori orang aja sulit, udah banyak multi level baru. Ngomong itu terus, dikembangkan terus, lama-lama seru. Obrolan semakin seru. Pem. Begitu selesai, semuanya pulang dengan lemas. Betul enggak? Energi negatif tidak akan pernah bisa membawa semangat. Lemas semua. Tapi kalau Anda betul-betul membaca buku, begitu mendengar ada orang berbicara negatif, jelas yang pertama, mungkin Anda akan mengingatkan. Atau mungkin mengalihkan pembicaraan. Tapi kalau sudah dialihkan, sudah diingatkan, dia tetap ngomong negatif, pasti Anda akan pergi meninggalkan. Betul? Tapi kalau Anda masih asik di situ, iya bener ya, wah memang sulit ini ya, wah memang bener-bener sekarang ini ya, rasanya juga udah beda ya, semakin seru. Itu sama-sama parahnya itu. Siap ya? Baca buku, itu akan memberikan kekuatan, itu bisa memberikan koreksi pada kita loh. Saya hobi sekali baca buku, ya banyak sekali dia banyak baca buku. Saya senang baca buku dan saya lihat dosen saya, orang yang saya ceritakan tadi, Pak Heri Dewe itu, wow itu lebih gede lagi Pak buku-bukunya. Saya lihat Pak Widodo, ya teman saya main bulu tangkis juga, luar biasa. Ternyata orang-orang sukses itu punya buku-buku koleksi yang dia baca dan dia praktekkan. Paham? Bukan cuma dipajang. Biar kelihatan pinter. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan pernah membiarkan dirinya kosong. Begitu ada kesempatan baca, dia akan baca. Saya ajarkan anak-anak suka baca buku. Saya bacakan. Supaya dia mengenal kebaikan-kebaikan itu. Dan otomatis, di situ banyak koreksi-koreksi terhadap kita. Karena apa? Orang-orang yang gagal, itu salah satunya adalah orang yang mudah menyerah. Tapi di sini disarankan, jangan berputus asa. Loh, wah, jangan mudah berputus asa ini. Ya kan? Orang sukses itu orangnya tekun. Berarti saya juga harus tekun. Saya praktekkan jualan roti 6 tahun loh. Jualan roti loh. Bukan 6 bulan, 6 tahun. Paham? 6 tahun itu lama loh. Lama 6 tahun berangkat jam 4 pulang jam 12 malam. Tiap hari sampai lupa apel. Sampai ditinggal tunangan. Saking tekunnya itu. Dan perusahaan yang menghentikan saya berjualan roti. Keling menghentikan saya jualan roti. Upline saya bilang, Dang, orang seperti kamu bukan di situ tempatnya. Saya baru sadar. Keling yang menghentikan saya jualan roti. Tapi saya dihentikan. Setelah penghasilan saya dari Keling sudah lebih dari cukup untuk hidup. Buku ini yang mengajarkan kita hal-hal yang positif. Jadi berani, jadi percaya diri, jadi tekun, tidak mudah menyerah. Saya praktekkan, saya suka sekali dengan buku yang kecil itu. Skill with people. Senang banget itu.
Ya. Saya praktekkan. Kalau ketemu orang, tersenyum. Enggak tersenyum juga. Ulangi lagi. Enggak juga. Ternyata apa? Katarak. Saya udah senyum bolak-balik, dia enggak nyambut. Ternyata begitu kita datangi, dia baru cerita, Mas, aku baru kena katarak. Jadi, buku penting. Ya, buku penting. Nanti tanya sama Aplen, buku apa aja yang dibaca? Untuk ukuran Anda baru memulai apa? Anda sudah manajer apa? Sudah emerald, sudah LC apa? Jangan sembarangan beli. Pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi jadikan dia teman kita. Jadikan, saya pergi kemana-mana, bawa buku. Sampai istri saya bilang, Papa kemana-mana yang digandeng bukunya. Tenang Ma, untuk Mama ada saatnya. Jangan biarkan. Kalaupun saya buka-buka HP yang saya baca tidak jauh hubungannya dengan orang-orang sukses. Saya buka di internet atau apa. Sejarah-sejarah orang sukses saya baca. Karena saya ingin sukses. Belajar dari orang sukses. Jadi Anda siap baca buku? Siap. Oke. Yang keempat. Sebelum yang keempat saya tanya. Yang pertama, punya impian akan membuat kita menjadi kuat. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang kuat yang punya impian juga. Maka kita juga akan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, baca buku. Dibaca, dipelajari, dipraktekkan. Siapa yang paling merasakan perubahan Anda gara-gara buku? Siapa yang bisa mengatakan bahwa Anda sudah berubah? Orang yang paling tepat mengatakan bahwa Anda sudah berubah. Itu adalah orang terdekat Anda mengatakan dengan jujur, pasanganku berubah. Tapi kalau Anda sendiri yang ngomong, oh aku sudah berubah. Itu sama saja belum berubah. Itu bagian dari mengedifikasi diri sendiri kan. Seperti itu. Tapi kalau pasangan Anda ngomong sama Aplennya, plan. Suamiku sekarang berubah ya. Dulu nggak pernah memuji saya, Plan. Tapi sekarang bangun tidur, saya belum dandan, tiba-tiba suamiku bilang begini. Ma, kok mama belum mandi tapi udah tampak cantik. Pas saya masak, Pak. Sekian puluh tahun saya menikah, nggak pernah dipuji masakan saya, Pak. Tapi setelah dia ikut keling, Pak. Kemarin saya masak oseng-oseng tempe. Belum matang saja, Pak. Dia sudah bilang begini. Kayaknya enak, Ma. Luar biasa. Pasangan kita akan merasakan dampak perubahan kita gara-gara bisnis ini, gara-gara buku. Jadi kalau Anda ikut keling, semakin disayangi pasangan Anda, berarti Anda bisa mempraktekkan buku. Tapi kalau Anda jalankan keling, malah pasangan Anda ini marah terus. Keling lagi. Berarti Anda belum bisa mempraktekkan buku. Pasangan tidak selalu melihat hasil secara materi. Tapi di saat kita bisa memperlakukan pasangan kita lebih baik, oh dia sayang sama kita. Ya, jangan lupa dipuji. Jangan sampai yang memuji pasangan orang lain. Dan saya kasih teknik memuji ini, teknik memuji. Bapak-bapak dengerin, bapak-bapak, ya. Kalau istri kita memasak, kemudian sudah dihidangkan, selek, ya. Anda dipanggil, Pak, makan, Pak. Ya kan? Anda jangan menjawab, Anda bilang, oh, sudah siap ya, Ma. Nah, gitu kan. Kayaknya asik ini, enak nih dari baunya nih, gitu kan. Harus mulai berekspresi. Begitu Anda duduk, Anda tunjukkan sesuatu yang, wah, begitu Anda mulai mencicipi, tolong perhatikan bapak-bapak, waktu Anda makan gini, harus agak merem-merem dikit. Dan jangan langsung dijawab. Ada beberapa detik, diam. Restoran kalah, Ma. Kalau Anda sampai ditanya, gimana Pak rasanya? Sudah terlambat. Itu tandanya apa? Dia udah nggak tahan. Sampai tanya, enak nggak Pak? Itu namanya terlambat. Pujian yang datang terlambat. Rasanya juga hambar. Tapi pada saat yang tepat. Restoran terkenal kalah, Ma. Langsung mata istri Anda pasti akan berbunga-bunga gitu loh.
Dan dia akan membisikkan sesuatu kepada kita. Pak, nanti malam berapa ronde? Punya impian, bergaul dengan orang-orang kuat yang punya impian, dengar nasihatnya. Kemudian yang ketiga, baca buku dan belajar mempraktekannya. Dan yang keempat, ini yang tidak boleh lupa. Agama manapun pasti mengajarkan dekat dengan Tuhan. Setuju nggak kira-kira Anda? Iya, orang-orang sukses itu rezekinya datang dari mana? Berkatnya datang dari mana? Dari Tuhan. Kita melakukan yang terbaik, tapi jangan lupa sumber berkatnya datang dari Tuhan, dekat. Kita saling mengingatkan, walaupun beda keyakinan mengingatkan. Saatnya Jumatan, Jumatan, saatnya Maghriban, Maghriban, saatnya Asar, Asar, saatnya ke gereja. Ya, seperti itu. Diingetin, jangan bilang, nggak usah ke gereja, presentasi saja. Presentasi lebih penting. Bahaya itu. Karena plan saya mengajarkan, urutannya adalah Tuhan, keluarga, baru pekerjaan, baru bisnis ini. Tapi bukan berarti karena nomor 4 kemudian tidak di... Serius sih serius. Serius beda dengan full time. Beda. Saya dulu presentasi cuma sehari 2 jam, 3 jam aja. Awal-awal bisnis ini mengganggu saya jualan roti awal-awal. Karena apa? Udah kebiasaan jam 4 pergi pulang jam 2. Itu kan udah kebiasaan enak itu. Nyelonong keling. Ya. Rasanya ganggu amat ini kan. Merusak irama. Betul kan? Tapi begitu 6 bulan kita udah mulai mikir. Kayaknya roti mulai mengganggu nih. Iya, tapi jangan kita ikut keling kemudian yang roti ditinggal, jangan habis manis sepa dibuang, ya. Nah, seperti itu. Dekat dengan Tuhan, saya senang dengan orang-orang di keling. Spiritualnya semakin baik. Dan yang terjadi apa? Atmosfer di keling ini saya suka. Ya, saya seorang Kristiani minoritas. Tetapi Pak Haji Saleh baik, adil buat kita, perhatian dengan kita, tidak dianaktirikan. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Enak. Demikian juga teman-teman yang mungkin Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ini bisnis, bukan agama. Betul kan? Tetapi semua mengajarkan untuk menjadi lebih taat. Ya, senang saya. Kalau saya punya downline, salah satu dari impiannya, saya akan cek. Saya akan kasih masukan. Jangan lupa, masukan umroh naik haji. Masukan. Kalau perlu sebelum punya mobil, sebelum punya rumah, dan sebagainya, umroh dulu. Loh iya, ini sesuatu yang penting sekali. Semakin dekat, semakin dengan Tuhan, itu kita akan semakin kuat, gak mudah nyerah loh. Karena apa? Kita pasti akan mengalami masa-masa sulit. Betul kan? Ditolak di sana, omset yang tadinya naik tiba-tiba turun. Pas turun, keluarga ada yang sakit. Tiba-tiba apa? Biaya sekolah. Waduh kontrakan, waduh. Biaya sekolah, waduh. Pusing kan? Anda mau teriak kemana? Masa plan? Minta kebijaksanaannya. Bisa nggak utang dulu plan? Jangan pernah bermasalah uang dengan plan Anda. Kalau cari uang di bank, itu tempatnya. Kita punya banyak masalah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saat masa terdatang, masuk ke kamar berdoa. Saya punya banyak masalah di awal-awal. Tapi saya nggak mau ketemu dolen saya dalam keadaan saya seperti orang punya masalah. Saya pasti akan masuk ke kamar, saya bereskan dulu. Begitu keluar dari rumah, yes, bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Pulang sampai rumah, kos-kosan belum dibayar. Ada donen ketok pintu. Ada suara apa, Pen? Kok suaranya keras sekali? Semangat! Padahal belum bayar kos. Ya. Jadi jangan bawa-bawa masalah di hadapan dolen. Tahu sama tahu lah. Kadang kita punya masalah keuangan. Ngomong sama Aplen. Aplen gak bantu, Aplen gak peduli. Bukan, Aplen juga punya masalah. Paham? Jadi dekat sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan mukjizat terjadi. Tahu-tahu siapa tahu dapat telepon. Dang, ada orang kena stroke. Kita bingung kan ngomongnya. Apa kita bilang kasihan atau puji Tuhan atau alhamdulillah ini. Ya. Padahal secara matematika kita menghitung. Kino 2, omega 2, klorofil 2,
Gamat 2. Yes. Ya kita sih nggak mendoakan orang kena stroke gitu. Tapi di saat ada orang mengalami itu juga bagian dari rezeki kita. Mungkin kita ditunjuk Tuhan sebagai penolong buat keluarga itu kan betul kan? Iya. Jadi teman-teman, kalau Anda sudah kuat, mungkin nggak suatu ketika bisnis kita omsetnya turun? Mungkin sekali. Mana ada yang naik terus? Betul nggak? Nggak ada yang naik terus. Apa coba yang naik terus? Kalau hujan malah turun terus itu. Ya, sembako naik terus. Enggak, nanti kalau sudah nggak puasa, nggak lebaran, turun lagi. Betul nggak? Jadi naik turun itu hal yang biasa, dinamis. Tapi yang nggak boleh naik turun itu semangat kita. Keyakinan kita nggak boleh naik turun. Bonus besar, yes, Keling adalah bisnisku, masa depanku, yes. Sampai mati tidak akan pindah, yes. Betul kan? Begitu omsetnya turun, ada yang lain nggak ya? Jadi semangat nggak boleh kayak yoyo. Yang namanya bisnis tidak akan pernah ada jaminan pasti naik. Nggak pernah ada. Kadang naik, kadang turun. Kadang bonus naik, kadang bonus turun. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah kuat, nggak apa-apa. Betul kan? Nggak apa-apa. Saat turun justru kita diingatkan, oh barangkali kemarin aku kurang rajin. Kan begitu. Pas naik, jangan lupa menabung. Menabung dan menabur, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi jangan pernah berbicara soal kekalahan seperti dalam buku tadi. Ya, saya suka sekali dengan kata-kata itu. Kadang orang-orang mencapai satu kesuksesan itu justru di bibir jurang yang memisahkan antara kemenangan dan kekalahan. Mau melompat turun menyerah atau terus berjuang naik. Banyak sekali kan kisah-kisah yang menceritakan orang yang menggali untuk mencari tambang emas itu loh. Dia hanya berhenti beberapa langkah saja sebelum sampai tempatnya dia sudah menyerah. Jadi jangan pernah berbicara soal menyerah kalau Anda ingin sukses. Kita harus jadi orang kuat. Ada kondisi sulit, hadapi. Harga naik, hadapi. Di mana-mana naik, rokok naik. Betul kan? Dibeli juga. Padahal cuma dibakar. Betul kan? Apa yang nggak naik sekarang coba? Harga-harga naik. Downline nggak aktif. Itu bukan masalah utama. Masalah utama kalau kita tidak aktif. Betul nggak? Karena di bisnis kita ini, sehebat-hebatnya kita menjaga grup kita, tidak pernah ada jaminan semuanya bertahan. Tidak ada jaminan. Bahkan downline yang setiap Anda gandeng itu, wah ayo ikut yuk, ya kan kemana-mana ikut. Ya kalau ada Anda, ada dia gitu loh kan. Itu pun tidak ada jaminan dia masih ada. Saya mengalami orang yang selalu dekat dengan saya selama ini. Sampai ada orang itu pasti ada andang. Ya kan? Seperti itu. Bahkan kalau kita lagi makan, mana ini mas ini? Ditunggu-tunggu siapa tahu di toilet kan gitu kan. Hilang. Gak ada jaminan. Jadi kita harus punya keikhlasan kalau suatu ketika doa yang kita gak aktif, walaupun kita gak berharap. Tapi kita tetap berdoa. Tuhan, semoga dia kembali ke jalan yang benar. Tapi saya berharap orang yang didoakan itu bukan Anda. Jadi, mulai sekarang kita belajar. Biasakan jangan mudah mengeluh. Oke? Bonus kecil, terima saja. Tapi punya semangat dalam hati. Sekarang kecil, lihat nanti. Iya, ada satu dorongan yang kuat, greget gitu loh kan. Seperti itu. Iya kan? Ngundang ke pertemuan. Sudah ditunggu, tengok kiri kanan. Enggak datang juga. Begitu saatnya waktu sudah enggak memungkinkan, ya Anda harus duduk. Oke, hari ini saya terima. Dolen-dolen saya, undangan saya enggak hadir. Tapi saya harus tetap semangat mengikuti acara. Kan begitu. Tapi ada yang aneh juga. Enggak ngundang tapi gayanya begini. Laplen datang. Lagi ngapain Pak ini? Kontak dolen ini. Katanya mau datang, belum datang ini. Padahal enggak ngundang. Terima. Harus mampu menerima keadaan yang ideal maupun tidak ideal. Tapi harus diingat, orang sukses itu juga punya ciri-ciri. Yang pertama, dia jelas berani. Orang sukses itu berani. Terus apa lagi? Rajin, disiplin, sabar, gigih,
Mau belajar, tidak mudah menyerah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri itu sudah melekat dalam diri kita? Kalau belum, perbaiki. Sebelum kita menjadi seperti itu, itulah perjuangan kita. Perjuangan kita. Jangan dulu-dulu nuntut hasil secara keuangan. Perbaiki dulu. Saat Anda sudah menjadi orang rajin, orang berani, orang gigih, orang tanggung menyerah, dan sebagainya, saya yakin keberhasilan akan datang untuk Anda. Di akhir cerita, saya sangat terkesan oleh tokoh, bukan dari luar negeri. Banyak orang kasih contoh dari luar negeri. Tapi saya memberikan contoh tokoh dari Indonesia. Ini pribadi yang luar biasa. Saya sudah mendengar cerita ini sudah lama, tapi baru beberapa bulan ini saya mencoba untuk mempelajarinya. Siapa tokoh ini? Beberapa Anda belum kenal. Namanya Rudi Hartono. Dia punya prestasi yang sangat luar biasa. Beliau itu juara All England, itu salah satu kejuaraan besar. Itu 8 kali. 7 diantaranya berturut-turut. Yang ke-8 dia juga masuk final, tetapi dia kalah. Luar biasa nggak? Tapi ada kisah yang cukup menarik tentang Rudi Hartono ini. Ini adalah salah satu tokoh Indonesia yang sangat mengharumkan bangsa Indonesia. Ya, saya akan bacakan. Pada suatu kejuaraan di All England, Rudi Hartono berhadapan dengan Sture Johnson, juara Eropa asal Swedia yang sedang pada puncak permainannya. Situasi semifinal, waktu itu semifinal All England, benar-benar kritis bagi Rudi, karena set pertama Sture Johnson unggul 15-4. Dulu perhitungan badminton, saya kebetulan sangat suka dengan badminton, itu perhitungannya adalah gamenya 15. Jadi orang yang serve, itu yang berat dapatkan angka. Kalau sekarang beda, sekarang perhitungannya adalah siapa yang salah, poin buat kita. Kita salah, poin buat lawan. Seperti itu. Nah, kedudukan set pertama 15-4, kalah dia. Di set kedua, set penentuan, kedudukannya 14-0 untuk lawannya, Sture Johnson. Berarti tinggal satu lagi, maka Rudi Hartono akan kalah. Tapi dia mempraktekkan dalam buku ini, yaitu apa? Jangan pernah menyerah, memikirkan pun jangan. Nah, waktu itu kalau disiarkan dulu nggak televisi, tapi radio. Dan wartawan yang terkenal, reporternya, kalau angkatan tua pasti paham. Namanya Pak Sambas. Betul kan? Iya, sangat terkenal sekali Pak Sambas itu. Nah, kemudian apa? Pendengar RRI benar-benar terhenyak. Bahkan penyiar Sambas seperti kehilangan gairah. Satu angka lagi, habislah Rudi Hartono. Tapi kemudian Sambas berteriak, Alhamdulillah. Bola berpindah ke tangan Rudi Hartono. Jadi Rudi Hartono yang serve. Apa yang dikatakan Rudi Hartono? Si reporter ini bilang begini, Alhamdulillah, shuttlecock berpindah ke tangan Rudi. Marilah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita bantu berdoa agar Rudi dapat keluar dari kesulitan ini. Itu suara Sambas sampai bergetar waktu itu. Karena satu lagi, kalah. Apa yang dikatakan Rudi sebelum dia serve? Dia bilang begini, ini menjadi kata-kata yang sangat ampuh. Aku ingin satu angka saja. Waktu dia serve dia bilang, satu angka saja. Dan betul, akhirnya 1-14. Dan dia bilang lagi setiap mau serve, aku mau satu angka saja. 2-14. Serve berikutnya, aku ingin satu angka saja. Sampai akhirnya kedudukan 14-14. Wow, ini benar-benar satu buku yang dipraktekkan. Memikirkan kekalahan saja, jangan. Akhirnya terjadi jus, dan Rudi Hartono memenangkan di set itu menjadi 17-14. Wow, luar biasa. Tidak berhenti di situ. Di set yang ketiga, dia katakan lagi setiap serve, aku ingin satu angka saja. Aku ingin satu angka saja. Dan di set ketiga luar biasa. Berbalik 180 derajat, Rudi Hartono menang 15-0. Saya merinding nih membacakan ini, saya merinding. Bisa dibayangkan seandainya Anda ada di gedung olahraga itu. Mungkin kita semua penonton sedang memikirkan, kita sebentar lagi kalah, kita pulang dengan malu. Tapi apa yang terjadi? Rudi Hartono memikirkan kalah pun jangan. Ini adalah
Satu kejadian yang sangat dramatis. Kekalahan sudah sangat dekat. Tapi dia memikirkan pun tidak. Ini tokoh Indonesia. Orang Indonesia. Dan kita orang Indonesia. Bukankah setiap hari kita menerima hampir kalah? Presentasi orang dia nggak mau, oh hampir. Ini hampir. Tapi ingat, pesan dari Rudi Hartono. Memikirkan kalah pun jangan. Kita semua akan jadi orang besar. Belajarlah menjadi orang yang kuat. Mempraktekkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sebelum kita bisa memberikan hasil secara materi kepada orang-orang yang kita cintai. Biarlah mereka boleh menikmati pertumbuhan diri kita. Boleh menikmati kebaikan kita. Boleh menikmati personality kita yang lebih baik lagi. Sampai suatu ketika, kita dilayakkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Kesuksesan yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena kita tidak pernah menyerah. Sukses buat Anda. Selamat berjuang. Go, freedom! Majulah bersama Kenny. Masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu. Coba serta buktikan. Your love untuk masa depan yang gemilang.